Ayo para santri dan murid dimanapun berada, guru melanjutkan kembali tentang pemahaman pengetahuan, melanjutkan video guru dengan judul Lagune Ilmu Sapu Jagat. Untuk video kali ini dengan volume yang akhir, dengan volume yang ke-10, agar apa yang disampaikan guru, apa yang diajarkan guru kepada murid dan santri semoga membawa manfaat dan berkah, khususnya kepada bangsa manusia dan juga kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, lebih khusus kepada keluarga saya dan murid santri sampai waktu yang tak terbatas. Para murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua. Untuk memperjelas dan menutup dari video-video yang lain, semoga ini nanti memberi penjelasan yang sangat konkret dan valid, terutama bagi guru wali bait atau santri kelak yang mengikuti ilmu guru, yang dimampukan, yang menjalankan ilmu dengan batasan waktu yang sangat panjang, karena untuk menggapai sesuatu hal yang sangat istimewa, yang sangat bermanfaat. Ayo santri dan murid diulas kembali melalui tentang doa sapu jagat. Guru sebelum menyampaikan tentang akhir dari volume video Ilmu Sapu Jagat, video ini volume yang ke-10, satu contoh guru memberi sedikit cerita. Pada masa sejak aku selaku gurumu dibina oleh para leluhur dan para moyang, sebelum menerima atau mendapatkan pembelajaran atau kunci-kunci dunia atau rahasia-rahasia semesta atau rahasianya para dewa, guru pun selalu dibersihkan pikiran dan hati, dan mental pun diuji oleh para moyang, dan ujian itu pun sungguh sangatlah, mungkin bagi manusia sangatlah berat, namun dengan perlahan dan pasti faktanya guru pun mampu melampaui ujian setahap demi setahap. Namun guru pun juga berpesan satu contoh, tatkala manusia akan menjalankan atau masuk menempatkan dirinya menjadi manusia yang berilmu, manusia yang akan mewarisi apa-apa yang diwarisi oleh dari leluhur kita, terutama dari leluhur Islam dan leluhur Jawa. Kita mempersiapkan diri seperti guru. Sebelum menerima ini, guru pada masa lampau, karena ilmu ini yang merancang adalah beliau, tempat makomnya atau petilasannya atau telik sandinya ada di Keraton Majapahit. Di situ beliau memberi tanda dekat dengan sapu angin atau yai atas angin. Sebenarnya siapa di situ para pemirsa? Itu hanya simbol-simbol atau petilasan leluhur kita. Bila diulas oleh guru, siapa sih yai atas angin? Beliau adalah yang Mumaruto. Dia pengendali unsur angin yang ada di wilayah Pulau Jawa, khususnya di atas Pulau Jawa. Beliau lah yang pegang peranan di situ, memakai sandi, telik sandi, yai atas angin di situ. Dan di situ pun terangkai dan berdekatan dengan beliau yang sapu jagat. Untuk asmo para moyang, para leluhur sebenarnya banyak ya para pemirsa, namun guru tidak mengulas karena tidak begitu penting. Yang harus disampaikan bahwa sebelum menerima pemahaman ini, kita sowan atau silaturahmi kepada beliau, agar nanti mendapat ilmu itu betul-betul manfaat, karena ada jalurnya, ada sejarahnya, ada syarat dan rukunnya. Itu yang harus dipahami. Sama juga kelak para murid dan santri,
kelak barangkali guru sudah pulang kembali kepada para moyang di sana, generasi sebelum menjalankan yang disebut ilmu akoromohu ini, semua pun harus melakukan hal yang sama. Sebelum acara, sebelum hari semua silaturahmi kepada guru pembimbing yang mewariskan ilmu ini kepada generasi yang akan datang. Hal-hal seperti ini tidak boleh ditinggalkan, adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi bangsa manusia atau manusia yang menginginkan menjadi manusia yang berilmu. Di situ ada rangkaian yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Satu contoh, sistemnya, caranya, aturannya, konsepnya seperti itu. Para pemirsa, kembali lagi, terutama murid dan santri, guru berpesan dan menasihatkan. Sudah banyak ilmu yang aku ajarkan, namun sedikit guru berpesan, tatkala para pemirsa, khususnya murid dan santri, kalau toh Anda kita senang atau selalu ingin mengacu kepada tentang faktor keilmuan yang disebut ilmu alam atau ilmu ketuhanan atau ilmu spirit atau ilmu spiritual, tempatkan diri Anda menjadi manusia yang betul-betul layak. Karena banyak di dalam kehidupan manusia, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia, banyak manusia merasa berilmu, banyak manusia mencari ilmu, namun dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang berilmu, sehingga perilaku dan perbuatannya merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak lingkungan, sehingga tidak layak dan tidak tepat menjadi orang yang berilmu. Maka melalui video ini guru berpesan, kalau toh belum siap menjadi orang yang baik, jangan mencari ilmu yang sangat sakral, karena itu nanti akan membawa dampak yang sangat buruk kepada kehidupan bagi pelaku itu. Namun bagi murid dan santri, kalau toh sudah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, manusia tetap akan mendapatkan atau akan mengalami hal-hal perilaku yang tidak baik, karena itu sangat dimungkinkan. Namun guru berpesan, semua bisa dibenahi, tapi janganlah berulang-ulang tatkala itu sudah menjadikan sesuatu hal yang salah. Sesungguhnya orang yang berilmu di dunia adalah mereka itulah pewarisnya Sang Maha Pencipta. Namun bila perilaku manusia itu akhlaknya lebih buruk daripada ilmunya, ilmu yang kalian bawa akan kembali kepada asalnya. Sesungguhnya ilmu itu mencari tempat, pikiran yang jernih, perilaku yang baik, tubuh yang sehat, manusia yang berdedikasi. Inilah pesan guru sebelum mengakhiri dari video yang volume ke-10 ini. Para santri dan murid, video ini betul-betul dipahami ya, karena ini harus disampaikan oleh guru kepada generasinya. Karena bila tidak disampaikan, karena guru meyakini atau guru mengukur tak akan pernah mampu lagi, dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa mengulas, menerangkan dengan tepat dan benar. Sehingga guru berkewajiban menyimpan di file seperti ini agar kelak menjadi catatan bagi murid dan santri sampai generasi yang berikutnya. Itulah pentingnya video-video ini harus disimpan oleh murid dan santri. Para santri dan murid yang lagi mempelajari ilmu seperti ini, terutama tentang ilmu sapu jagat, ulasan ini terangkai dengan kitab-kitab yang sudah dibawa para murid dan santri, terutama dengan kitab diberi judul oleh guru Kitab Rasul. Namun bagi murid santri yang baru dibaiat, yang belum mendapatkan Kitab Rasul, guru sudah mempersiapkan kemungkinan 2 minggu, 3 minggu. Para murid dan santri yang baru harus mempunyai kitab itu. Karena di dalam Kitab Rasul itulah yang dicanangkan guru setiap murid dan santri, terutama pria, harus mampu dan harus bisa dan harus sudah melakukan tahapan 5 dan 7. Karena itulah untuk kesempurnaan baik mental, spiritual ataupun bentuk tubuh, sehingga 2 sistem itulah yang akan menyempurnakan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa, diberikan gambar agar ini dikaji dan dipelajari ya.
Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan santri, khususnya santri sepuh, juga guru wali bait ya. Gambar dari video ini memperjelas dari video yang volume ke-9. Satu contoh ini. Nah, ini para santri. Dari ilmu di tahapan yang ini diperbesar oleh guru di video ini. Inilah pentingnya khususnya murid santri yang menjalankan ilmu sampai tuntas. Dari leluhur kita menyebutnya ukara limo. Di dalam kitab para moyang sebenarnya ribuan tahun sebelum Masehi, para pemirsa, leluhur kita menyebut 5 ukara atau 5 keadaan atau 5 alam yang di langit sana, bukan di bumi ya, dipahamkan. 5 frekuensi alamnya semesta, alamnya yang maha kuasa, tidak sama dengan 5 yang ada di bumi, dipahami. Tapi kelima yang di langit dengan yang di bumi terangkai karena maha luasnya struktur semesta, ya. Leluhur kita dulu sudah memberi nama ilmu atau sebutan dari bahasa ini akoromohu. Hurufnya alif, kof, ro, mim, ha. Ini sudah diberi gambaran di kitab oleh guru, ditulis di kitab Rasul ya. Bagi para pemirsa khususnya bagi santri ya yang sudah punya kitab Rasul, video ini memperjelas kitab yang sudah Anda bawa. Bila kita memahami para pemirsa, sejak sebelum Masehi, kalimat-kalimat seperti ini sudah ada di alamnya langit, sudah di alam dewa, sudah diajarkan leluhur kita sejak sebelum Masehi. Maka sulitnya mencari, menggapai sejarah ini, karena sejarah di dunia sudah terbolak-balik ya. Nah, tatkala manusia itu nanti, satu contoh ya, memahami suatu keadaan ini paham. Ini baru nanti kemungkinan yang mempunyai kemampuan. Syarat rukunnya terpenuhi, kalian akan disaring, kalian akan dianalisa oleh kesekian leluhur, disaring kesekian para dewa. Kalau mampu, kalian akan dimasukkan di alam-alam yang tak terbatas tempatnya, yang tidak mungkin diketahui bangsa manusia kecuali generasi atau titisan atau struktur dari para dewa itu. Dari cerita gambar seperti ini, inilah para santri yang sering kita mendengar. Ada leluhur kita dulu itu sampurna, bahasa lebih tepatnya leluhur kita itu moksa. Maka untuk memuksakan diri, menyempurnakan diri tidak seperti yang digambarkan oleh bangsa manusia bila tidak ngerti faktanya. Untuk sebagai manusia atau keturunan dewa atau para dewa moksa itu melalui sandi seperti ini para manusia. Tatkala mengerti sandi seperti ini mampu membuka password atau keyword di sini. Dan harus digenapi ilmu yang disebut laku sodolanang. Bila sedikit diulas oleh guru, sulit dan rumitnya seperti ini. Artinya sebenarnya sudah ribuan tahun tidak akan pernah ada manusia itu yang moksa. Semua hanya katanya dan katanya. Tatkala manusia tidak mampu dan tidak memahami struktur seperti ini, tidak mengerti sandi seperti ini, tidak memahami simbol dan tidak ada lakunya seperti ini, maka banyak manusia di dunia, terutama di Pulau Jawa, ingin muksa, ilmunya salah atau pakemnya salah, maka banyak manusia ingin muksa, itu menjadi jenglot itu loh para pemirsa. Diulas oleh guru. Coba diajak berpikir ya para pemirsa, sandinya seperti itu. Para dewa yang pernah menjelma jadi manusia, itu sandinya seperti itu untuk kembali ke alamnya dewa. Maka
Ada juga para dewa yang turun ke dunia, mencari sandinya tidak ketemu, sehingga dia pun tidak bisa kembali ke asalnya sana. Mengapa guru? Karena sandinya sangat rumit. Nah, dengan peristiwa ini, dengan cerita seperti ini, guru tadi mengulas. Maka ada manusia sampai terobsesi dengan cerita ilmu yang berkembang di dunia, bahkan di Pulau Jawa. Naluri keinginannya untuk moksa kembali kepada para moyang, kembali kepada para dewa. Namun ilmunya salah, pakemnya salah, atau tidak sempurna. Maka Anda sering melihat namanya jenglot. Itu sebenarnya orang-orang yang pertapa atau orang yang bertapa, tapi pakemnya salah, tidak mengerti kuncinya, tidak terangkeh dari sejarahnya, sehingga terjadi seperti itu. Kalau sudah seperti itu, sudah tak akan pernah mungkin bisa kembali di sana. Itu dibutuhkan ratusan, mungkin bahkan jutaan tahun untuk menyempurnakan, untuk menghancurkan tubuhnya. Maka kalau kita menganalisa benda yang disebut betara karang atau jenglot, jangankan tubuhnya dihancurkan, itu kadang dihancurkan dengan kekuatan yang sangat tinggi, itu pun tidak bisa hancur. Dengan sedikit cerita seperti ini para pemirsa, maka guru berpesan, jangan suka berhayal, jangan suka mendengar ocehan-ocehan di luaran sana, yang katanya dan katanya, semua terjerumus para pemirsa. Dari cerita ini yang paling penting bagi murid dan santri, dengan bahasa yang sempurna, dengan bahasa yang sederhana, dari kata moksa berubahlah dengan kata kesempurnaan kehidupan. Maka tatkala bangsa manusia ingin kembali ke asalnya, bila tidak sempurna perilakunya menjadi jenglot, dalam artian tubuhnya tidak diterima dari unsur bumi. Maka banyak manusia yang mempelajari kitab-kitab agama, terutama mempelajari agama Islam, terutama mempelajari kitab Al-Quran yang salah, tidak ngerti pakemnya, tidak mengerti sejarahnya, gurunya tidak terangkai dengan sejarah Islamnya. Berapa puluh ribu manusia yang setelah meninggal ditanam tubuhnya tidak hancur atau tidak rusak. Itu kesalahan fatal bagi bangsa manusia. Manusia salah persepsi, rakyat salah persepsi, umat salah persepsi. Dikira manusia yang tubuhnya utuh, tubuhnya tidak rusak bertahun-tahun setelah dimakamkan, kok kira itu orang mulia. Sesungguhnya orang itu orang yang salah, nyimpang dari konsepnya Sang Maha Pencipta. Ilmunya salah, perilakunya salah karena memahami kitab yang salah. Risikonya seperti itu. Maka guru berpesan khususnya kepada murid dan santri, sangat bersyukurlah dan berbahagialah kalian mendapatkan suatu bimbingan, mendapatkan suatu tuntunan yang tepat dan valid. Namun tinggal Anda pandai-pandailah untuk melakukan, pandai-pandailah memahami apa yang aku ajarkan. Karena aku sudah bisa menggambarkan dan aku sudah memastikan. Tinggal hanya satu dan tidak akan pernah ada lagi. Itulah pentingnya para murid dan santri memahami hati-hati kalian yang di luar sana, karena ada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Bagi murid dan santri tidak mengerti apa yang diajarkan guru-gurunya, karena murid itu tahapan belajar. Dengan sedikit memberi gambaran dan ulasan dari video ini, khususnya pemirsa yang di luar sana, hati-hati Anda mengikuti janji-janji kitab yang diajarkan guru Anda kepada Anda. Terutama guru menyampaikan melalui video ini, hati-hati dengan kitab Al-Quran yang tidak akan pernah tahu asal-usulnya kitab itu bagaimana, sejarahnya bagaimana, dan sudah terbukti orang-orang terdahulu mengikuti agama itu, mempelajari agama itu, faktanya tatkala meninggal jasadnya tidak hancur. Itu artinya bumi pun tidak bisa menerima. Tatkala bumi sebagai pijakan bangsa manusia, bumi tidak menerima keberadaannya. Sesungguhnya bangsa makhluk manusia itu, bangsa yang sangat tersesat, ruh dan jiwanya sangatlah kesakitan, tak tahu arah kemana kalau sudah seperti itu.
Pandai-pandailah menganalisa apa yang aku ajarkan. Sudah banyak video ilmu pemahaman yang aku berikan kepada dunia. Para murid dan santri kembali kepada gambar dalam video ini. Para santri, murid, khususnya guru wali paid, sangat penting ya, ini dipahami betul-betul ya. Coba para pemirsa, murid dan santri ya. Satu contoh kemarin dari jalur Kiai Bagus Sujono yang di Janur Kuning, santri murid yang sudah cukup agak lama, yang dibina beliau Kiai Bagus Sujono. Coba kemarin sedikit kalian diberikan password oleh guru Anda. Begitu sulitnya memahami, hanya seperti itu. Setelah mendengar, Anda ingin mengucapkan tidak mampu, bahkan tidak bisa atau lupa. Untuk mengerti mendengar saja sulitnya begitu, apalagi untuk hafal. Apa artinya para pemirsa? Begitu sulitnya memang kalau terah atau DNA para pemirsa atau manusia. Kalau bangsa manusia itu bukan terahnya dari dewa. Setelah mendengar untuk mengucapkan itu sudah yong, sudah blank, tidak dimampukan. Itulah buktinya. Sesungguhnya makanya sistem semesta, sistemnya dewa ini terjaga. Tatkala ada makhluk atau manusia atau siapapun mau masuk ke alam di sini disandi. Mengucapkan saja tidak bisa, ini sudah tidak bisa di sana. Itulah sistemnya para dewa, begitu hebatnya. Kalau toh bukan DNA-nya, kalau bukan kastanya, tidak bisa. Bagi murid dan santri yang kemarin sedikit mulai diajarkan dari Kiai Bagus, Anda tahu ya, sulitnya seperti itu. Setelah mendengar, mengerti. Diucapkan sekali dua. Setelah itu nanti atau besok kalian sudah lupa. Apa artinya? Menandakan bahwa kalian hanya bangsa manusia. Lantas bagaimana mau masuk ke sana? Tidak bisa para pemirsa. Karena itu sandi saringan semesta. Artinya apa? Sesungguhnya Sang Maha Pencipta, para dewa, membuat sistem itu tidak akan pernah salah. Tapi bersyukurlah para murid dan santri, guru selalu mencarikan terobosan agar kelak kalian, meskipun dari bangsa manusia yang bukan dari DNA sana, guru mengharapkan bagaimana kalian mendapatkan suatu terobosan, sehingga meskipun para pemirsa atau santri tidak mampu di alam sana, yang penting, yang terpokok, kelak kalian akan kembali ke asalmu, Anda bisa kumpul yang disebut di Swarga Loka, itu pun sudah nilai tertinggi bagi bangsa manusia. Para santri yang sudah mempelajari kitab Rasul ya, terutama yang kemarin sandinya dibuka oleh Kiai Bagus Sujono dari Janur Kuning. Ada kata apa ini? Nur Cahyo. Ada lagi di situ kata jariyah. Para pemirsa khususnya murid dan santri ya. Bila kalian mendengar atau mengucapkan kata jariyah, ini kan tersimpan di dalam bahasa Islam, bahasa Quran, jariyah. Sedangkan bahasa ini jutaan tahun sebelum Masehi ini sudah ada di Jawa para pemirsa. Ini jutaan tahun ini. Mana kata jariyah, ini bahasanya alam, bahasa dewa. Maka guru sudah mampu menerangkan dan sudah menyampaikan bahwa Islam yang di Jawa itu asalnya dari dewa. Karena sejarah terputus tidak ada yang bisa menerangkan. Dan permainan politik di Indonesia dibulak-balik, itulah menjadi kerusakan. Maka sudah dipastikan sesungguhnya Islam dan ilmu Islam itu adalah tunggaknya peradaban dunia dengan semesta. Tapi permainan politik yang rusak 1400 tahun dan umat tidak paham sehingga dunia ini rusak. Ini loh coba jariyah.
Bagi para murid dan santri, coba sedikit ada kata Nur Cahyo. Kalau dipahami ada kata Nur Cahyo yang di sini Jariyah. Ini Islam dan Kedewan atau Jawa. Sepertinya kolaborasi. Bukan para pemirsa. Itu bahasa semesta. Jutaan tahun sudah ada di Jawa. Tapi kembali lagi. Yang menciptakan, yang membuat sandi itu ya para dewa. Tatkala ada kata Jariyah, dikira manusia itu bahasa Arab atau bahasa dari negara Arab sana. Bukan para pemirsa, itu bahasa leluhur kita dari Jawa. Sedikit guru memberi pertanyaan bagi kalian yang suka dan pernah belajar kitab agama Islam. Bila Anda mengerti kata Jariyah, apa sih artinya Jariyah kalau kalian mampu menerangkan dengan tepat dan benar? Guru memastikan, meskipun Anda pernah belajar nahwu dan sorof, tajwid apapun, kalian tak akan pernah mampu bisa membuka password keywordnya yang disebut kata Jariyah. Karena itu bahasa Jawa dan itu bahasanya dewa. Tapi Anda pernah mendengar kata satu contoh amal Jariyah. Artinya apa? Anda pun bagi yang ahli kitab mengerti artinya tapi tidak mengerti maknanya. Kalau toh Anda mengerti maknanya tapi Anda tidak tahu tempatnya. Itulah hebatnya leluhur kita para murid dan santri. Kembali lagi, sangat bersyukur di era-era sekarang. Sejak tahun 2000 sampai 2023 Masehi. Ilmu ini sudah diturunkan lagi dan wajib disampaikan. Untuk menyampaikan ilmunya Sang Maha Pencipta. Hanya aku yang diperintah untuk menyampaikan. Bersyukurlah kalian yang menerima, mendapatkan bimbingan dan tuntunan ini. Para murid dan santri bagi yang mempelajari sejarah alam struktur kedewan. Coba dari video tadi guru menyebutkan ada sandi namanya Nur Cahyo. Bagi para pemirsa boleh cari kata Nur Cahyo dalam sejarah atau animasi atau cerita atau gambaran atau wewayangan. Di dalam wayang atau simbol-simbol wayang, siapakah sebenarnya Nur Cahyo itu? Kalian menggambarkan Nur Cahyo adalah suatu cahaya, bukan para pemirsa. Itu sosok. Sedikit guru memberi gambaran. Yang dimaksud Nur Cahyo itu sebutan makhluk, dia sosok. Dia jelmaan Sang Maha Kuasa. Maka guru bisa memberi gambaran, kalau kurang tepat cari sendiri di YouTube atau di cerita yang lain. Nur Cahyo itulah sosok dewa yang menurunkan seluruh para raja yang ada di Jawa. Beliau DNA-nya di situ. Semua leluhur kita para raja, para ratu yang ada di Pulau Jawa. Semua DNA-nya dari beliau. Karena bahasa itu berubah, dibuka oleh guru passwordnya agar kalian tidak salah memahami kitab yang ada. Di sini kan ada kata Nur Cahyo para murid dan santri. Itu berubah. Dari tidak mampunya bangsa manusia mempelajari sejarah keberadaannya dewa, tapi pernah mendengar, pernah membaca suatu kitab, sehingga kitab itu digubah menjadi bahasa baru, sehingga tidak mengena kepada yang dimaksud. Assalamualaikum, Nur Cahyo digubah orang-orang terdahulu, digubah menjadi Nurullah. Tak pernah ketemu apa yang dimaksud. Maka para pemirsa, murid dan santri dan kalian semua yang belajar kitab atas nama Tuhan dan agama, Anda pasti pernah membaca atau mendengar kalimat Nurullah. Itu sebenarnya Nur Cahyo itu para pemirsa. Artinya apa dengan demikian? Artinya kalian yang mempelajari kitab, yang meyakini bahasa itu kalian terjerumus.
karena itu bahasa gubahan. Setelah itu digubah lagi menjadi Nur Muhammad. Itu lebih gubahan lagi. Digubah lagi ada dari versi Jawa. Nurullah berubah jadi Nur Muhammad. Digubah lagi dari versi Jawa menjadi Guru Sejati. Digubah dulu zaman masa lampau dirubah menjadi bahasa baru namanya Trimurti. Digambarkan lebih mudah diberi nama Jabang Bayi. Diberi mudah lagi karena salah. Diberi nama Pancer. Berubah semua para pemirsa. Gubahan begitu. Sehingga tatkala manusia mempelajari apa yang dimaksud dan apa tujuan bangsa manusia. Karena kitabmu gubahan semua. Sehingga kalian tak akan pernah ketemu apa yang Anda maksud. Dan kalian tak akan pernah sampai kepada yang dituju. Lantas berapa miliar manusia yang terobsesi dari janji dan janji. Sedangkan uang, sawah, ladang, kebun, sapi. Semua hartamu sudah diminta oleh guru-guru Anda. Dan kalian korbankan. Sama seperti yang sudah aku ajarkan. Satu contoh tentang kata Ramadan. Di dalam kitab agama Islam, kata Ramadan sudah salah makna. Sholat sudah salah makna. Sehingga peradaban ini rusak, bangsa manusia terpelosok. Itulah faktanya para pemirsa. Tinggal kalian para pemirsa yang di luar sana. Kalau toh sudah aku ulas dan aku sampaikan seperti ini. Kau tempatkan dirimu di mana? Nasib ruh dan jiwamu akan kau taruhkan kepada siapa? Dan siapa lagi yang kalian percaya? Semua sudah aku terangkan. Bahwa yang kau yakini aja salah. Kitab yang kau sucikan faktanya adalah gubahan. Lantas bagaimana nasibmu, keluargamu, anak-anakmu, bangsa dan negaramu? Tinggal pilih. Mau tersesat dan terjerumus keluarga dan kehidupanmu? Itu pilihan para pemirsa. Para santri dan murid, bila Anda sudah mampu dan membuka password dari yang terakhir dari sisi timur, di sini passwordnya, inilah beliau. Ada matahari. Dari video yang dibagi oleh guru, carilah sejarah yang tepat. Ada namanya Dewa Matahari. Di dalam password adalah di situ bahasanya Surya. Mampu merahmati semesta makhluk seluruh bumi. Bila ditarik dan disimpulkan fakta dari sejarah, bahwa para moyang semesta, khususnya kita yang dari pribumi Pancasila dan lebih khusus kita dari Jawa, para moyang leluhur kita adalah pengatur yang mengatur siklus dunia. Ini loh faktanya, yang mengatur, yang menyusun, yang merancang matahari. Itu terangkai dari password-password yang ditinggalkan leluhur ini. Ini para pemirsa. Inilah yang jadi perhatian bagi para pemirsa. Kalau toh kita dari pribumi Pancasila, khususnya kita dari Jawa, leluhur kita, orang tua kita, nenek kakek kita ini dewa yang mengatur semesta. Kalian dipelosokkan dari agama jahiliyah, kalian dijajah. Sangatlah bodoh. Sangatlah tak akan pernah masuk akal. Maka dari video yang lain, sejak dulu guru sudah menyampaikan para murid dan santri. Sesungguhnya kita, kalian khususnya yang di bumi Pancasila, lebih khusus kalian dari Jawa. Sesungguhnya kita Anda adalah DNA-nya para moyang, para dewa. Yang mengatur semesta. Kalian dijajah, ditipu atas nama agama. Hartamu dihabiskan, bumimu digerogoti. Alangkah nistanya peradaban kalian. Lantas bagaimana guru? Itu pilihan pemirsa, itu pilihan umat rakyat dan bangsa kalian. Mau terjajah sampai hancur lebur silahkan. Karena Anda sudah tidak menjadi bangsa manusia lagi. Karena otak perilaku Anda sudah tersusupi agama jahiliyah yang kau puja-puja.
Sesungguhnya kalian tidak tahu, itu adalah permainan dari penipu-penipu di masa-masa penjajah masa lampau. Para murid dan santri, video yang terakhir ini semoga betul-betul kalian menjadi bersyukur dan bangga atas apa yang sudah aku sampaikan. Dengan demikian yang aku ajarkan, karena dari video ini menerangkan awal sampai akhir dengan ilmu sabu jagat, dengan satu harapan selamat dunia akhirat. Video yang terakhir ini sudah selesai, tinggal guru nanti akan melanjutkan hal-hal yang sangat mudah untuk menjalankan atau menerangkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sosial atau keseharian atau nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Untuk mengakhiri video ini agar bermanfaat khususnya bagi bangsa manusia, ditutuplah dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para moyang, para leluhur, aku sebagai manusia, aku sebagai penyampai di alam dunia, setelah pulangnya panjenengan ke alam sana, saya berterima kasih atas bimbingan panjenengan semua. Apa-apa yang panjenengan wariskan kepadaku sudah aku sampaikan kepada generasi yang ada di bumi Pancasila, dan lebih khususnya generasi yang ada di Jawa, agar apa yang aku wariskan di bumi Pancasila akan membawa berkah bangsa dan negara, dan semoga ilmu warisan panjenengan semua akan membawa berkah kepada alam dunia, sehingga dunia menjadikan kedamaian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.